Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Pujalestari dari PAI 6D. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang toleransi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah hadis terbaru. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berita-berita di media sosial yang mengatakan bahwasanya agama Islam itu intoleran. Nah, lantas, benarkah agama Islam itu intoleran? Mari kita simak penjelasannya melalui hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang toleransi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Abbasin qala qila lirrasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ilallah qala al-hanifiyatu samha. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang artinya agama yang lurus, yang penuh toleransi. Hadis riwayat Ahmad. Jadi agama yang lurus, yang penuh toleransi itu seperti apa? Berikut adalah penjelasan hadisnya. Kualitas hadis di atas termasuk hadis yang mutasil marfu, yang artinya hadis yang tidak terputus sanadnya hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setelah diteliti, para perawinya termasuk perawi yang sikoh atau yang kuat hafalannya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya Islam adalah agama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti dalam firman-Nya yang artinya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Jadi, agama yang dimaksud di dalam hadis tersebut tentulah agama Islam, dan kita tidak boleh ragu akan kelurusannya. Selanjutnya, bagaimanakah toleransi dalam Islam? Nah, jadi konsep toleransi yang ditawarkan Islam itu sangatlah rasional dan tidak berbelit-belit. Namun, dalam hubungannya dengan keyakinan atau akidah dan ibadah, Islam tidak mengenal kata kompromi, yaitu ada di dalam Al-Quran Surat Al-Kafirun yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Ini berarti keyakinan umat Islam kepada Allah itu tidak sama dengan keyakinan para penganut agama non-Islam terhadap Tuhan-Tuhannya. Demikian juga dengan tata cara ibadahnya. Bahkan Islam melarang penganutnya mencela Tuhan-Tuhan dalam agama manapun. Dan ini merupakan bentuk toleransi yang pertama, yaitu tetap menghormati orang lain dalam hal keyakinan. Dan yang kedua, kerjasama yang baik antara muslim dan non-muslim telah dibuktikan dan ditulis di dalam sejarah agama Islam dengan jelas. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melakukan interaksi sosial atau yang biasa kita sebut sebagai muamalah dengan non-muslim, seperti Warokoh bin Naufal yang beragama Nasrani, Abdullah bin Salam yang sebelumnya beragama Yahudi. Bahkan Nabi sendiri pernah meminta suaka politik atau perlindungan politik dengan memerintahkan para sahabat untuk berhijrah meminta perlindungan kepada Raja Najasyi atau Nigos dari Habsyah yang sekarang Ethiopia yang beragama Nasrani. Dan ini merupakan bentuk toleransi yang kedua, yakni saling menjaga keamanan. Ketiga, diriwayatkan bahwa suatu ketika Asma binti Abu Bakar didatangi oleh ibunya yang bernama Qatilah yang masih kafir. Ia pun bertanya kepada Rasulullah, bolehkah saya berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, boleh. Kemudian turunlah ayat ke-8 surat Al-Mumtahanah. Artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Nah, ini juga merupakan bentuk toleransi yang ketiga, yaitu berbuat baik dan adil kepada siapapun. Makanya, Islam merupakan agama yang toleran. Toleransi yang diajarkan oleh agama Islam adalah yang pertama, saling menghormati dalam hal beribadah namun tidak ikut campur dalam kegiatan ibadahnya. Yang kedua, dalam hal akidah, Islam sangat tegas, lakum dinukum waliyadin. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu atau meneror umat non-muslim selama mereka juga tidak mengganggu umat Islam. Yang keempat,
Islam menyuruh berlaku adil dan baik kepada semua umat manusia tanpa terkecuali. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.